desa oke. Berita desa oke. Desa, jangan lupa subscribe. Sahabat Berita Desa, pemerintah Kecamatan Tanjung Agung Palik melaksanakan apel bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa sekecamatan Tanjung Agung Palik pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Bertempat di halaman kantor Camat Tanjung Agung Palik, apel bersama tersebut bertindak sebagai pembina, Sekcam Tanjung Agung Palik, Supomo yang sekaligus memberikan beberapa arahan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Gabungan Pegawai Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik bersama seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik, Senin tanggal 7 November 2022 dimulai. Barisan disiapkan. Siap, berat. Berat. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Berat. Tegak. Berat. Bila apel, bahwa apel siap dilaksanakan. Lapor pegawai kantor camat dan kades serta perangkat desa sekecamatan Tanjung Agung Palik siap melaksanakan berbagai. Laksanakan. Pengawalan barisan diistirahatkan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada pagi hari ini Senin tanggal 7 November 2022, Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa sekecamatan Tanjung Agung Palik mengadakan apel bersama, yang mana dalam suratnya telah kami layangkan beberapa hari yang lalu, di mana pada hari ini kita mengadakan apel bersama. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas petunjuk bimbingan beliau sehingga kita pada saat ini terbebas dari alam jahiliyah menuju alam yang serba canggih dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Kepala Desa sekecamatan Tanjung Agung Palik yang sudah hadir, yang saya hormati para kasih, kasubag, serta staf pemerintahan kantor camat Kecamatan Tanjung Agung Palik, yang saya hormati seluruh perangkat desa sekecamatan Tanjung Agung Palik, dan di depan kita sudah ada pelang-pelang desanya, berarti dari 10 desa pada saat ini telah hadir semua. Tadi dari laporan
kasih pemerintahan bahwa yang hadir pada saat ini berjumlah 108 orang. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya pada saat ini seyogianya yang menghadiri dan yang memimpin apel pada saat ini yaitu Bapak Camat, namun karena beliau pada saat ini masih sakit, ya, masih sakit, dan juga tadi saya sempat ke rumahnya, sebetulnya sempat ke rumahnya, beliau menyampaikan dengan saya bahwa beliau tidak bisa hadir karena masih dalam keadaan sakit. Dan beliau juga melimpahkan tugasnya pada saat ini untuk memimpin apel kepada saya, dan juga beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk mengikuti apel, yang mana apel ini adalah sebagian dari bentuk kedisiplinan kita dalam melaksanakan tugas. Di samping itu, kami mengharapkan kepada seluruh desa se-Kecamatan Tanjung Agung Palik agar kiranya setiap hari Senin dan hari Jumat minimal 2 kali dalam seminggu itu diadakan apel. Dan dari bentuk tugas kami selaku pembina daripada desa, di mana kami juga akan turun ke desa yang jadwalnya tidak kami tentukan di desa mana yang akan kami datangi. Boleh dikatakan dalam bentuk sidak. Nanti akan kami datangi desa mana yang akan kami datangi dan yang melaksanakan apel. Di dalam surat kemarin, kalau tidak salah, dari setiap desa itu menyiapkan absen, kemudian papan nama desa masing-masing, dan juga dari pesan Bapak Camat bahwasanya dalam beberapa bulan yang lalu telah kami layangkan surat untuk penandatanganan fakta integritas, ya. Jadi untuk desa yang belum menandatangani, perangkat desanya yang belum menandatangani fakta integritas, agar segera menandatangani fakta integritas. Fakta integritas tersebut yang tujuannya untuk kontrol dari kedisiplinan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian selaku perangkat desa di desa masing-masing. Dan di situ juga ada beberapa item yang dibuat oleh desa masing-masing, dan sebelum ditandatangani tentunya akan dibaca, ya, akan dibaca dan kemudian ditandatangani dengan kesepakatan hati tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, di atas meterai 10.000. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian telah mengikrarkan
sebagai abdi negara, ya, pamong desa di desa masing-masing untuk melaksanakan tugasnya. Selain tupoksi yang sudah diberikan oleh aturan, dan mungkin juga ada tugas-tugas tambahan yang diberikan dari kepala desa masing-masing. Itu tujuannya penandatanganan integritas. Karena di suatu instansi atau OPD di mana pimpinan dan bawahan itu ada loyalitasnya, ya, ada loyalitasnya. Artinya pimpinan dapat mengayomi bawahannya dan bawahannya dapat menghormati atasannya. Itulah bentuk loyalitas kita terhadap pimpinan dan juga pimpinan terhadap bawahannya. Kemudian pada bulan kemarin kalau tidak salah, kita Kecamatan Tanjung Agung Palik telah mengadakan RPJMdes di setiap desa. Untuk sebagai informasi, pada saat ini yang sudah 100% yaitu desa Tanjung Agung. Untuk itu berikan aplaus untuk desa Tanjung Agung. Dan untuk desa-desa yang lain masih belum 100%, dan langsung saya bacakan. Desa Sengkuang 90%, Desa Lubuk Pendam 70%, Desa Alun 2 70%, Desa Padang Sepan 40%, Desa Lubuk Gading 70%, Desa Ketapi 70%, Desa Sawang Lebar 75%, Desa Sawang Lebar Ilir 75%. Untuk desa-desa yang belum selesai RPJMdes-nya agar segera melengkapi, ya. Itu instruksi dari Bapak Camat, kiranya agar desa-desa memperhatikan RPJMdes tersebut, karena RPJMdes itu nanti sebagai acuan kerja dari pemerintah desa selama 6 tahun, dari 2022 sampai 2028. Kemudian pesan Bapak Camat, di mana pada saat ini fenomena alam sedang tidak bersahabat, maka dari itu setiap desa harus mensiagakan, yaitu petugas-petugas yang andai kata ada bencana, setiap desa sudah siap satgas bencananya, ya. Dalam bencana apapun, dalam waktu yang bertepatan dengan bencana tersebut, agar sesegera mungkin dilaporkan, ya, agar sesegera mungkin dilaporkan ke kecamatan dan juga kepada BPBD Kabupaten Bengkulu Utara. Karena mengingat pada saat ini curah hujan yang cukup tinggi, kemungkinan warga-warga kita yang berada di pinggir-pinggir sungai, kemudian yang di bawah-bawah tebing rumahnya, bisa saja terjadi bencana di setiap saat. Untuk itu perlu kewaspadaan
untuk Satgas Bencana di desa dan di Kecamatan Tanjung Agung Palik ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada tambahan dari kasih-kasih yang lain dari Kesos, ada Bu program yang akan disampaikan. Silakan ke depan aja Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa panjang mukadimah, langsung saja. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat bahwa pada bulan ini insya Allah kita akan mengadakan musyawarah desa terkait pengusulan untuk DTKS sesuai dengan Permensos nomor 5 yang sudah saya share ke grup Kades. Kita masih menunggu surat resmi dari Kementerian Sosial. Adapun yang dianjurkan untuk program PKH dan sembako BPNT, kita se-Indonesia tidak ada tambahan kota, hanya saja kita mengadakan musdes yang datanya sudah ada di aplikasi SIG yang di desa, yang di operator desa, operator SIG desa. Dari data-data yang di operator SIG itu silakan dicek Pak Kades dan Kadunnya, siapa saja KPM yang menurut Bapak Kades dan Kadun dan perangkat yang semestinya sudah naik status ekonominya, maka diganti dengan KPM atau masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Karena baru-baru ini kita mengadakan asesmen warga yang disabilitas, lansia, kemudian warga yang rentan. Artinya yang rentan ini adalah fakir miskin dan orang miskin. Kemudian kemarin ada anak terlantar. Ini asesmennya sudah berjalan, sudah dilaporkan melalui aplikasi, melalui pendamping TKSK. Artinya silakan desa melalui operator CNG memilih warganya yang dianggap sudah status ekonominya sudah layak dikeluarkan dari data kemiskinan, keluarkan itu. Maka masuk lagi warga yang baru. Karena tidak ada penambahan kota. Ini menurut dari Kabid Dinsos Batu Utara. Misalnya seperti ini, di desa Tanjung Agung yang mau dimasukkan misalnya ada 30 orang, maka harus dikeluarkan warganya 30 orang. Misalnya hanya satu dianggap dia tidak memenuhi syarat sebagai fakir miskin, maka satu yang bisa diusulkan. Jadi seperti itu. Kalau mau misalnya data warga miskinnya ada 25 orang, maka harus dikeluarkan dulu istilahnya ganti. Begitu ini mau program PKH dengan BPNTO. Insya Allah dalam bulan ini itu melalui musdes nanti. Di musdes itu harus dihadiri oleh kepala desa, seluruh kadun, pendamping TKSK, pendamping PKH, kemudian operator SIG, tokoh masyarakat, BPD dari kecamatan, camat atau mewakili, kemudian kalau memang memungkinkan ada unsur dari TNI Polri. Mungkin itu Bapak Sekam yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling penting itu adalah data, ya, adalah data. Jadi di dalam data tersebut tadi disampaikan bahwasanya kalau memang dari masyarakat itu yang sekarang sudah berubah status ekonominya, maka bisa dialihkan kepada masyarakat yang memang masih berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Kemudian tadi ada kelupaan untuk pajak bumi dan bangunan, ya, pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tanjung Agung Palik ini baru mencapai 28%. Para kepala desa dan juga perangkat desa yang membidangi kasih pemerintahan desa masing-masing kiranya dapat bekerja sama dengan para kadun untuk dapat menagih pajak bumi dan bangunan kepada objek pajaknya, karena nanti untuk pajak ini akan dievaluasi dari pemerintah daerah. Tentunya di sini nanti kalau kita tidak mencapai target, ya, Pak Camat akan mendapatkan rapot merah. Ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu perangkat desa, kepala desa, agar kiranya lebih sering turun ke warganya untuk memperingatkan penagihan pajaknya. Mungkin itu saja sebagai tambahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh pembina apel. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami segenap karyawan-karyawati kantor camat Kecamatan Tanjung Agung Palik beserta kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Tanjung Agung Palik pada saat ini mengikuti apel bersama di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Untuk itu ya Allah, kami mohon petunjuk, taufik serta hidayah-Mu dalam melaksanakan tugas yang Engkau bebankan kepada pundak kami masing-masing demi kemajuan bangsa, negara, dan daerah kami. Amin. Doa selesai. Lapor, apel pagi selesai, laporan selesai. Paling cepat bubarkan. Bubarkan. Pembina apel diperkenankan untuk meninggal lapangan apel. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke semuanya. Balik kanan, bubar, jalan. Untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, kantor camat Kecamatan Tanjung Agung Palik beserta seluruh kepala desa dan perangkat desa sekecamatan Tanjung Agung Palik mengadakan apel bersama di kantor camat Kecamatan Tanjung Agung Palik yang tujuannya yaitu untuk penegakan kedisiplinan kerja di lingkungan kantor camat Kecamatan Tanjung Agung Palik dan juga pemerintahan desa sekecamatan Tanjung Agung Palik, dan juga penyampaian program-program yang disampaikan dari pemerintah kepada pemerintahan desa sekecamatan Tanjung Agung Palik, dan juga diikuti dengan penandatanganan fakta integritas kepada perangkat desa seluruh sekecamatan Tanjung Agung Palik. Tujuan daripada apel ini yang pertama untuk penegakan kedisiplinan kerja pemerintahan Kecamatan Tanjung Agung Palik dan juga pemerintahan desa sekecamatan Tanjung Agung Palik, dan juga menjalin tali silaturahmi kepada pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan desa. Itu tujuan daripada apel bersama ini. Di samping penegakan kedisiplinan juga terjalinnya tali silaturahmi pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, jangan lupa subscribe. Subscribe dong guys.